namanya ya, secara logika pembuatan function di SQL ini mirip sekali kalau kita membuat function di bahasa pemrograman yang lain. Contoh misalkan kalau di Algo dan di PBO kita sempat mengenal function dengan menggunakan bahasa Python. Nah, kemudian cara membuatnya juga sama kira-kira, kita definisikan nama functionnya, kemudian kita berikan isi dari function tersebut. Nah, ketika kita memanggil functionnya, kita cukup memanggil atau mengeksekusi dengan menyebut nama functionnya. Fungsi function pada pemrograman SQL secara kurang lebih sama dengan function di bahasa pemrograman lain. Jika ada serangkaian perintah yang kompleks, kemudian itu sering kita kita eksekusi atau kita panggil atau kita jalankan, maka akan lebih efisien jika serangkaian perintah tadi kita bungkus dalam sebuah function, sehingga kedepannya ketika kita ingin menjalankan perintah itu, kita cukup memanggil nama functionnya. Secara garis besar sama, hanya beda mungkin di sintaksnya. Tapi logikanya tetap sama. Logika membuat function di bahasa pemrograman Python juga berlaku untuk membuat function di dalam SQL. Nah, saya gini aja ya mungkin ya, nanti nggak saya full screen karena nanti kayaknya perlu bolak-balik dari PPT ke SQL Server. Nah, konsepnya apa itu function? Ya, kalau kita baca dari definisi yang ada di slide itu ya mirip sekali dengan function di bahasa pemrograman yang lain. Jadi apa itu function? Adalah serangkaian kode program yang menerima parameter, kemudian mengolah parameter tersebut dan mengembalikan hasilnya sebagai output. Function itu akan mengembalikan sebuah return value. Return value adalah sebuah nilai output yang dihasilkan ketika function itu dipanggil. Cara mengeksekusi function, misalkan kita sudah buat function gitu di SQL Server, cara mengeksekusinya yaitu diawali dengan perintah select atau where, baru diikuti dengan nama functionnya. Nah, kita sudah belajar setidaknya function ya. Ada beberapa fungsi bawaan dari SQL Server, kalau kita bahas kemarin di fungsi agregat ya. Ada function average, ada function minimum, untuk function checksum, standard deviation, summary, count, dan seterusnya. Ini merupakan salah satu contoh, bukan salah satu ya, beberapa contoh fungsi-fungsi yang sudah ada di SQL Server yang bisa kita panggil. Nah, ini mungkin ketika Anda membuat function juga tidak boleh menggunakan nama function yang ada di sini karena sudah digunakan oleh SQL Server-nya ya. Istilahnya itu built-in function. Ada banyak fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan. Ini beberapa dari sini sudah Anda coba kemarin di materi fungsi agregat. Kita tidak bahas lagi. Termasuk ini ya, fungsi-fungsi ini juga kita beberapa sudah bahas ya. Cuman ini yang mungkin spesifik untuk penghitungan matematis juga sudah ada. Bagaimana cara menjalankan dan fungsi dari function ini, nanti silakan Anda coba cari di beberapa literatur yang ada di internet ya, karena mungkin tidak masuk dalam cakupan yang akan kita bahas sekarang. Yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana kita membuat function sendiri, atau disingkat atau diistilahkan itu UDF, disingkat UDF, User Defined Function. Fungsi yang bisa kita definisikan sendiri. Nah, begitu. Cara menuliskan atau membuat function di SQL Server kira-kira sintaksnya seperti ini ya caranya. Diawali dengan perintah create function, kemudian diikuti dengan nama functionnya, kemudian buka kurung tutup kurung, kemudian ini adalah parameter yang hendak kita masukkan ke dalam function tadi. Parameter bisa lebih dari satu. Cara menuliskan parameternya adalah buka kurung, nah ini adalah nama parameternya, add input, karena dia merupakan sebuah variabel, kalau di SQL Server itu, nama variabel itu harus diikuti dengan simbol add. Artinya di sini kita punya variabel dengan nama input, ya. Kemudian tipe dari variabel input ini adalah yang kita definisikan gini, S apa? Kita bisa masukkan nanti integer, kita bisa masukkan di sini varchar ya, atau float atau yang lain, begitu. Kemudian kita definisikan di awal begitu sebelum kita bangun fungsinya seperti apa, kita definisikan bahwa nanti jika function ini dijalankan, dia akan mengembalikan atau menghasilkan output berupa tipe data apa begitu.
Misalkan ketika function itu dijalankan, dia menghasilkan sebuah nilai bilangan bulat, maka nanti di sini returns-nya ini returns integer. Misalkan ketika function itu dijalankan menghasilkan sebuah data tipenya varchar, ya nanti di sini kita tinggal tulis varchar. Atau bahkan misalkan ketika function itu dijalankan dia menghasilkan sebuah tabel, ya, maka nanti di sini kita bisa inputkan dengan tabel begitu. Nah, ini kita definisikan di awal begitu. Ketika sudah selesai baru kita deklarasikan di sini variabel-variabel apa yang akan kita manfaatkan dalam membuat fungsinya. Setelah kita definisikan variabelnya, baru di sini blok program ini adalah perintah yang akan dijalankan ketika function itu dipanggil. Serangkaian perintah yang dijalankan jika function itu dipanggil. Nah, di dalam berprogram ini ya algoritma kita masukkan di sini. Misalkan kita ingin menghitung sesuatu, kita ingin menampilkan sesuatu, mengambil data, memproses, kemudian menghasilkan output-nya, kita masukkan dalam blok program ini. Nah, di dalam program ini kita bisa sisipkan ya, seperti di materi Transact SQL kemarin, ya kalau nggak salah saya Pak Fajrin ya, kan di Transact SQL itu kita bisa sisipkan percabangan, kita bisa sisipkan looping, perulangan. Nah, itu nanti letaknya di blok program di sini. Nah, setelah berprogram baru nanti ditutup dengan perintah return output-nya. Nah, inilah yang nanti dihasilkan oleh function tadi dan ibaratnya ini adalah data yang menjadi output dari ketika function ini dijalankan. Nah, ini sintaks secara umum ya. Nah, bagaimana cara atau contohnya? Nah, kita langsung contoh aja agar lebih jelas. Misalkan di sini nih latihan 1 ya. Misalkan buatlah function dengan nama kali 2. Berarti nanti nama fungsinya ini kali 2 begitu. Yang menerima sebuah bilangan, nah artinya dia function itu menerima input. Nah, bilangan itulah yang akan jadi parameter dan mengembalikan 2 kali nilai bilangan tersebut. Nah, ada kata-kata mengembalikan, oh berarti 2 kali nilai bilangan tersebut inilah yang akan menjadi output-nya. Ini misalkan parameternya yang dimasukkan itu angka 2, maka sebagai output 2 kali 2 berapa? 4. Kita masukkan dalam function tadi parameter angka 10, maka outputnya adalah angka 20. Fungsi sederhana. Bagaimana penerapannya? Di slide juga sudah ada, Anda bisa cek di situ. Nah ini mungkin ya, mungkin saya copy paste dulu aja ke SQL Server. Bentar ya, saya masih buka SQL Servernya. Oh, ini yang tampil di layar Anda SQL Server atau apa namanya? PowerPoint. Oh, PowerPoint. PowerPoint-nya, Pak. PowerPoint. Oke, sorry. Oke. Kelihatan ya? SQL Server kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, tadi sudah saya copy paste ke sini perintah yang ada di contoh tadi. Kita menggunakan database Nordwind seperti biasa. Untuk pembahasan di kelas pakai Nordwind, kalau di kuis pakai PUBS ini ya. Nah, ini contoh penerapan implementasi function yang tadi ya. Function yang tadi yaitu inputnya itu sebuah bilangan, kemudian sebagai output adalah apa namanya? Hasil dari perkalian 2 bilangan tadi dikalikan 2 gitu. Ini saya copy paste saja, saya execute dulu. Seharusnya execute-nya sini aja dulu ya, select-nya nggak perlu. Nah, gitu. Penjelasannya ya, penjelasan. Sejatinya itu untuk create function itu cukup ini saja. Ini perintah untuk create function-nya ada di yang saya blok ini. Kenapa kok perlu ada perintah if object ID dan seterusnya? Perintah if object ID dan seterusnya ini adalah untuk memeriksa di database kita itu apakah sudah ada objek dengan nama kali 2 yang tipenya function. Gitu. Jadi perintah if object ini dan seterusnya itu ini ngecek apakah ada objek
dengan nama kali 2 yang tipenya function. Apakah ada? Apakah not null gitu. Jika ada, function tadi di drop function dpo.kali 2. Go begitu. Kenapa perlu ada seperti ini? Karena bisa jadi di skema database kita itu sudah ada fungsi dengan nama itu. Nah, kalau kita buat fungsi dengan nama yang sama, ya tentu saja akan konflik. Nah, untuk menghindari tersebut, Anda bisa menggunakan perintah if ini. Namun jika Anda yakin bahwa belum ada Pak di database saya itu fungsi dengan nama kali 2 ya, Anda bisa langsung aja di sini create function dan seterusnya. Begitu. Nah, kemudian ya ini perintah untuk membuat fungsinya create function kali 2. Berarti kita membuat sebuah function dengan nama kali 2 sesuai dengan sintaksnya tadi ya. Kemudian dia menerima satu parameter. Nah, parameter kita itu kita beri nama input. Nah, ini nama parameternya diawali dengan simbol @ Tipe dari parameter ini adalah integer. Begitu. Ada satu parameter, kita beri nama input, yang tipe datanya itu integer. Lalu kita definisikan bahwa ketika function kali 2 ini dipanggil, dia akan menghasilkan nilai output berupa integer, bilangan integer juga. Begitu. Nah, baru kemudian di sini begin sampai end ini adalah blok function-nya yang akan dijalankan ketika function kali 2 ini dipanggil. Kita buat deklarasikan dulu, ya kita buat dulu variabel hasil yang fungsinya untuk menampung hasil penghitungannya. Declare hasil integer. Berarti kita buat sebuah variabel dengan nama hasil yang tipe datanya integer. Nah, lalu select at hasil ini, kita mengisikan variabel hasil ini, nilai variabel hasil ini adalah hasil perkalian parameter tadi yang ada di sini, at input ini, dikalikan 2. Parameternya dikalikan 2, kita masukkan ke variabel hasil. Nah, baru kemudian return hasil ini adalah output yang kita hasilkan, yang kita jadikan sebagai keluaran dari function ini adalah variabel hasil. Begitu. Nah, jika function ini sudah kita create, kita jalankan, maka kita bisa memanggilnya dengan cara menggunakan perintah select. Select dpo.kali 2. Kali 2 ini nama fungsinya yang sudah kita bahas di sini. Nah, ini adalah tadi kan sudah kita buat bahwa function kali 2 ini dia punya satu parameter tipe datanya integer. Oh, dia ini misalkan ada satu parameter tipe datanya integer, katakan angka 5. Angka 5 di sini akan masuk sebagai variabel atau parameter input yang nantinya dikalikan 2, kemudian dimasukkan dalam variabel hasil, dan inilah yang akan menjadi outputnya. 5 dikali 2 berapa? 5 dikali 2 kan 10. Nah, 10 seperti ini. Kita bisa mencoba dengan angka-angka yang lain, misalkan 100, begitu. Nah, kalau dijalankan ya angka 200. Nah, Anda bisa mencek di database Anda, kalau Anda di Object Explorer-nya di SQL Server itu sudah ada di, misalkan ini ya, database yang kita pakai adalah database NodeWin ini, Anda cek di, bukan di tabel, di programmability ini, ya, ini macam-macam ya. Nah, kita kan pembahasannya, nanti akan ada namanya store procedure, ada namanya trigger, dan nah kita kan bahasnya function nih. Function, nah nanti function itu ada table value, ada scalar value, fungsi agregat, string function. Nah, kita ini yang scalar value. Nah, ini ada namanya kali 2 dari situ. Anda bisa juga kalau misalkan sudah kadung jadi nih fungsinya, Anda bisa modify. Nah, sama perintahnya sama persis yang kita buat ketika kita mendeklarasikan. Begitu. Nah, kira-kira itu terkait mana tadi? Terkait function ya. Ada pertanyaan kira-kira dari sini? Mungkin ada yang belum jelas? Ada bagian yang belum jelas kira-kira? Nggak ada ya? Belum ada. Belum, oke. Izin bertanya, Pak. Kenapa? Ada? Iya. Oh ya, silakan. Itu berarti kalau function itu, ketika kita buat function, itu function kita tersimpan selamanya ya, Pak, meskipun program kita ditutup? Iya, iya. Kalau SQL Server-nya di close itu tetap ada dia.
dia menjadi sebuah objek yang disimpan dalam database kita. Begitu. Ini SQL servernya di close gitu ya, Anda jalan buka lagi. Ketika service SQL servernya jalan, ya fungsinya tetap ada. Dia disimpan. Ya seperti kita nyimpan sebuah tabel gitu. Kan kalau create tabel apa, kan kesimpan terus tahu tabelnya. Kalau kita create function ya fungsinya juga tetap kesimpan. Begitu. Oke, baik, makasih Pak. Oke. Apa ada cara Pak buat nampilin lagi, misalnya kita udah lama, itu codingan orang misalnya Pak, Yep. Database-nya. Nah terus kita bingung ada function apa aja yang di dalam database itu. Gimana cara kita ngecek functionnya itu ada apa aja gitu Pak? Ya cara paling mudah secara visual ya lewat Object Explorer di sini. Sebenarnya ada perintah query-nya ya untuk menampilkan function apa saja. Cuman saya mohon maaf nggak hafal perintahnya. Yang paling mudah ya lewat ini, lewat Object Explorer yang ada di sisi kiri ini. Kalau Anda lihat itu di tab function itu, nah itu ini adalah function-function yang ada di dalam database kita, begitu. Nah, misalkan untuk iki function dida iki isinya apa? Isinya apa? Function kaisar ini isinya apa ya? Anda tinggal klik kanan, modify, itu nanti kelihatan isi fungsinya seperti apa. Gitu. Oh, oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, create function dari sini juga bisa ya. Misalkan new scalar function, nah gini. Nah ini sudah disediakan oleh oleh apa namanya SQL servernya. Ini sudah bahkan apa namanya ya? Istilahnya siapa yang buat ini kita bisa isikan di sini. Kemudian template-nya itu juga sudah ada ya. Ini create function, ini nanti kita di sini kita masukkan nama functionnya, kemudian parameter 1, parameter 2 dan seterusnya. Ini template-nya sudah disediakan. Kita kalau mau buat create function baru ya tinggal editing di sini juga bisa. Begitu. Kira-kira begitu. Ada lagi kira-kira? Nah, kalau nggak ada di sebentar ya. Coba dibuka aduh ini saya screen aja deh, share screen ya. Sebentar. Nah, coba itu Anda otak-atik, bukan otak-atik, coba buat function dengan nama fungsi cari terbesar yang menerima 2 bilangan. Nah, berarti ini parameternya 2 dan mengembalikan bilangan terbesarnya. Jadi inputnya itu ada 2 parameter masuk gitu, 2 bilangan integer, lalu sebagai output itu adalah yang terbesar di antara kedua bilangan ini. Sebagai contoh misalkan yang kita masukkan sebagai parameter angka 10 dan 5, maka nanti outputnya itu angka 10. Ketika kita masukkan sebagai parameter angka 7 dan 8, maka nanti outputnya itu angka 8. Nah, coba dibuat sekarang. Saya beri waktu 5 menit, begitu. Nanti mungkin setelah 5 menit, saya minta 1 atau 2 orang untuk present. Anda pakai laptop atau pakai HP ini online-nya? Ada yang laptop, Pak. Ada yang Saya laptop? HP, Pak. Oke. Ya sebisanya. Misalkan HP, Anda Pak. pengen nyoba, nanti mungkin, Pak saya nggak ada SQL server nih karena pakai HP. Anda nanti bisa jawabnya di chat ya. Nanti saya copy, saya pastekan di sini. Kalau Anda pakai laptop sendiri ya nggak apa-apa. Kira-kira begitu, 5 menit dari sekarang silakan dikerjakan. Nanti mungkin saya minta 1 atau 2 orang untuk menunjukkan hasilnya. Ini perlu contohnya. Nah ini contohnya untuk membuat function. Fungsinya untuk mencari bilangan yang paling besar di antara 2 bilangan ya. Ini mesti nanti parameternya ada 2. Lalu di sini akan ada operasi perbandingan if. Jika bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2, maka bilangan 1 outputnya. Jika bilangan 2, maka bilangan 2 outputnya. Nah, itu kira-kira. Nah, silakan dikerjakan.
Baik, apa ada yang sudah bisa kira-kira? Ada yang Ya, Pak. ada? Mau share screen atau gimana? Saya screen, Pak. Oke, sebentar. Oke, silakan. Tadi untuk soal yang itu ya, Pak, yang 2 bilangan ya, Pak ya? Yes, membandingkan 2 bilangan. Mana yang terbesar di antara 2 bilangan? Gini, Pak. Oke. Sudah terlihat, Pak, layar saya, Pak? Sudah. Oke, coba Jadi, dijalankan. sama seperti yang sebelumnya, saya membuat mengecek apakah fungsi tersebut sudah ada atau belum. Jika sudah akan di-drop. Kemudian kita membuat fungsi bernama cari terbesar yang menerima 2 parameter, yaitu pertama dan kedua. Kita akan membandingkan 2 angka. Kemudian dia akan mengembalikan sebuah nilai integer. Kemudian kita mulai programnya, siapkan beginnya. Lalu ada declare untuk mendeklarasikan variabel yang akan kita pakai. Kita akan memakai variabel hasil yang dia akan menampung nilai yang paling besar nantinya. Kita gunakan ke percabangan. Jika nilai pertama lebih besar daripada kedua, maka variabel hasil akan berisi dengan nilai pertama. Kalau jika tidak, maka variabel hasil akan bernilai nilai kedua. Nah, lalu kita kembalikan nilai hasil tadi. Coba kita jalankan. Ini kita panggil DB audit cari terbesar untuk mencari apakah di antara 20 dan 50 manakah yang lebih besar. Kita eksekusi semua ya. Nah, sehingga kita mendapatkan 50. Gitu. Oke, betul. Sebagai nilai terbesar. Yap. Kalau misalkan sama-sama 20 gimana? Coba 50-nya ganti 20. Maka yang dikembalikan 20, Pak. Karena di percobaan pertama dia salah, maka dia masuk ke yang kedua, sehingga 20 yang kedua yang akan dimasukkan. Oke. Bisa nggak coba diotak-atik dikit itu, sehingga ketika sama hasilnya, maka mungkin munculnya itu tulisan atau angka 0 atau gimana gitu. Bisa nggak sekarang? Berarti tambahkan satu percabangan lagi. Yes. Kalau apa namanya? Duplikasi. Nggak usah pakai print, Masukin dulu ya. Yap. Nol. Yes, very good. Terima kasih, Fahri. Coba ditunjukkan dong ininya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang itu sudah ada cari total penjualan, sudah ngerjakan dulu. Dari teman-teman ada yang mau bertanya kira-kira terkait apa yang sudah dikerjakan oleh saudara Fahri. Bagus sekali ya. Jadi di situ sudah kita bisa sisipkan percabangan, bahkan looping pun nanti misalkan jika kondisinya menghendaki adanya looping ya juga bisa. Dari sini dari teman-teman yang lain ada yang ditanyakan mungkin terkait apa yang dikerjakan oleh teman kita ini Fahri. Fahri atau Naufal panggilannya? Fahri, Pak. Fahri ya, bagus Fahri. Nggak ada dari teman-teman yang lain? Jelas? Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah jelas. Oke, Fahri bisa di ini stop share screen-nya. Oke, terima kasih, Pak. Thank you very much Fahri, benar sekali ya.
Oke, kita kembali ke materi kita. Kira-kira secara garis besar seperti itu ya. Sebuah fungsi itu ada serangkaian perintah, kemudian jika misalkan kompleks ya kita buat ada fungsinya. Ini kan kita buat contohnya simpel-simpel nih. Misalkan perintahnya kompleks, menghitung sesuatu yang banyak, dan itu mungkin sering kita eksekusi, ya kita tinggal buat fungsinya. Nanti kalau misalkan fungsinya udah dibuat ya, contohnya nih fungsinya udah dibuat nih, nanti kalau Anda execute, Anda nggak perlu blok semuanya ini untuk execute, Anda cukup ini aja gitu yang dijalankan karena sudah di-create. Jadi nanti misalkan datanya yang pengen diubah atau misalkan dieksekusi berubah nih, misalkan 15, Anda nggak perlu blok semuanya, Anda cukup blok perintah untuk memanggil nama fungsinya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah terjawab ya. Nah, kemudian ini ada contoh lagi, misalkan function untuk mencari total penjualan oleh employee tertentu. Misalkan employee dengan ID tertentu, kita ingin tahu nih, total penjualan yang dihasilkan oleh employee tertentu itu apa. Nah, sudah ada ini namanya, apa namanya, di slide-nya itu sudah ada contoh jawabannya. Nah, namanya total kalau nggak salah ya, total. Nah, kayak gini, kira-kira. Perintah alter digunakan untuk merubah function. Misalkan fungsinya sudah ada, ingin kita rubah fungsinya itu, kita bisa menggunakan perintah alter. Gitu. Logikanya mirip sih, ada function dihapus terus buat lagi. Nah, tapi kalau alter ini fungsinya sudah ada, tapi tidak kita hapus, cukup kita rubah. Nah, di sini parameternya cukup satu, employee ID-nya berapa, dan output-nya adalah money. Money kan berarti kan tadi soalnya kan mintanya berapa nolta nilai penjualan. Nah, gitu. Perintahnya di sini, ya kita buat variabel penampung, begitu katakanlah total penjualan, tipe datanya money. Ini biasanya tipe data yang kita jadikan output, itu harus sesuai dengan yang ada di sini. Kalau di sini misalkan tipe data yang sebagai output adalah money, maka tipe data variabel yang akan kita jadikan sebagai output juga harus money juga. Gitu. Nah ini query-nya, select total penjualan, diisi dengan hasil query ini, summary, total penjualan, order detail dikali unit price, ini kan total penjualan ini jumlahnya berapa, dari tabel order, dijoinkan dengan order details, ya sama juga order details, kemudian dijoinkan dengan tabel employee. Nanti diisikan di variabel total penjualan, dan ini dijadikan sebagai output-nya. Seperti itu untuk total penjualan. Terus, nah dari sini mungkin ada pertanyaan dulu kira-kira dari contoh yang nomor 3 ini. Ini kan query biasa ya, query biasa, cuman nanti kan hasil dari query tadi itu angka itu kita masukkan ke variabel total penjualan ini. Yang ini nanti akan menjadi outputnya. Cara jalankannya gimana? Cara jalankannya ya select DPO, total, ini nama fungsinya total, kemudian satu ini adalah ID employee. Employee ID-nya kita masukkan ke sebagai parameter. Begitu. Oke ya, gimana? Lanjut. Nah, itu kemudian kalau di slide ada latihan 4. Ya, latihan 4. Buat function untuk mencari total penjualan employee tertentu pada tahun tertentu. Oh, berarti kalau di sini parameternya ada 2. Kalau yang ini kan parameternya ada 1 nih, employee tertentu aja. Bagaimana jika berdasarkan tahun tertentu? Maka parameternya nanti logikanya akan ada 2. Nanti di sini kita tinggal tambahkan, ini kan semua waktu nih, tinggal ditambahkan where. Nah, date year-nya itu parameternya yang tahun keberapa tadi. Gitu. Untuk ini saya skip dulu, nanti silakan setelah perkuliahan Anda coba ya. Kita masuk ke perintah berikutnya, slide berikutnya, sorry. Nah, kalau yang sudah contoh-contoh di sebelumnya adalah kita kan fungsinya ya sudah jadi, terus kita panggil nama fungsinya, keluar sebuah bilangan ya, bilangan skalar ya, bilangan ya, sebuah angka gitu, sebuah data gitu. Bagaimana jika suatu saat kita ingin sisipkan function itu dalam query yang kita buat? Kalau seperti ini kan select DPO, nah langsung dipanggil nih nama fungsinya apa, langsung dipanggil. Bagaimana jika nama function tadi disisipkan di antara query-query yang kita buat? Jadi di sini memanfaatkan function dalam query.
Seperti apa contohnya? Kalau membuatnya tetap sama, membuat fungsinya tetap sama, sintaksnya, hanya saja di sini kita coba buat atau kita manfaatkan function itu, kita sisipkan dalam sebuah query. Nah, ini contohnya. Dengan memanfaatkan function, buatlah query untuk menampilkan data dengan kolom sebagai berikut. Jadi kolomnya nanti query kita, kolomnya itu hasil query kita itu akan menghasilkan sebuah tabel, ada 3 kolom. Kolom pertama itu nama produk, kolom kedua itu harga produk, dan kolom ketiga adalah harga diskon. Di mana di kolom harga diskon ini ada serangkaian rules atau aturan, ya, yaitu jika harga produknya itu di atas $30, dia akan mendapatkan diskon 20%. Jika harga produk yang ada pada kolom harga produk ini ya, nanti kan kolomnya ada 3 nih, nama produk, harga, dan harga diskon. Isi dari di kolom harga diskon ini adalah harga yang sudah didiskon. Nah, jumlah diskonnya depends tergantung dari isi dari kolom harga produk. Jika harga produk di atas 30, dia akan mendapatkan diskon 20%. Jika harga produk antara 20 sampai 30 mendapatkan diskon 15%. Jika harga produk antara 10 sampai 20, dia mendapatkan diskon 10%. Dan jika harganya di bawah 10, dia tidak mendapatkan diskon. Jadi di kolom harga diskon ini, harga yang sudah terdiskon dan diskonnya itu dinamis, tergantung dari isi data yang ada pada kolom harga produk. Nah, bagaimana caranya agar ini bisa kita lakukan? Nah, pertama, kita buat dulu bahwa untuk menentukan harga diskon berarti kan ada serangkaian algoritma yang harus kita jalankan kan? Karena dia nanti menghitung berdasarkan data yang ada. Kalau datanya di atas 30 ya nanti dia ngitung kemudian didapatkan diskon 20%. Nah, serangkaian algoritma ini ya, aturan-aturan ini kita masukkan dalam function. Kita buat function yang bisa memfasilitasi serangkaian rules ini yang hendak kita terapkan. Maka langkah pertama, kita buat dulu fungsinya. Begitu. Cara buat fungsinya juga sama, sintaksnya tidak jauh, bahkan ya sama persis ya dengan contoh yang ada di atas tadi. Kita contoh yang ada di sini, kita buat create function dengan nama, ini contohnya misalkan harga diskon. Begitu. Lalu parameternya cuma satu, yaitu harga. Karena nanti untuk menghitung harga diskonnya, dia tergantung dari harga produk. Oh, berarti ada parameter, katakanlah saya beli nama harga, tipe datanya money. Sebagai outputnya, ya tentu saja juga harga yang sudah didiskon kan, tipe datanya juga money. Lalu begin end ini adalah blok programnya. Kita buat sebuah variabel untuk menyampung hasilnya, yaitu dengan nama total harga, tipe datanya money. Anda ini ya mungkin tipsnya, tipe data output yang ada di sini itu idealnya sama dengan Anda di sini. Kalau di sini statementnya itu money, maka nanti tipe data yang kita jadikan output juga harus money. Ya. Jadi kita buat variabel total harga, tipe datanya money. Jika isi parameter harga di atas 30, maka isi variabel total harga, tadi berapa tadi kalau di atas 20? Kan diskon 20%. Oh, berarti harga asal dikali 0,8. Kenapa kali 0,8? Kan didiskon 20% kan, 0,8 dari harga asli. Begitu. Nah, nanti total harganya ya harga asal dikali 0,8, karena dia dapat diskon 20%. Jika harganya di atas 20, berarti kan dia di bawah 30, tapi di atas 20 nih, antara 20 sampai 30. Oh, berarti dia tadi kan rules-nya bilang bahwa harga antara 20 sampai 30 diskon 15%. Maka harganya di sini, harga diskonnya adalah harga asal dikali dengan 0,85. Karena dia dapat diskon berapa tadi? 15%. Demikian juga untuk harga yang range-nya antara 10 sampai 20. Maka nanti harga diskonnya yaitu harga asal dikali 0,9. Karena dia dapat diskon 10%. Jika tidak, ya sudah, nggak dapat diskon kan, harganya di bawah 10, nggak dapat diskon, berarti ya total harga sama dengan harga asal. Begitu sudah dihitung semuanya, maka nanti sebagai output adalah total harganya. Begitu. Nah, ini adalah fungsinya, nama fungsinya harga diskon, kemudian tipe parameternya itu money, dan outputnya juga money. Nah, setelah kita buat fungsinya seperti ini, kita implementasikan dalam query kita. Nah, tadi kan query kita itu kan ada 3 kolom nih, nama produk, harga produk, dan harga diskon. Nah, kita manfaatkan dalam query kita.
Ya. Select nama produk, harga produk, dan harga diskon. Nah, untuk menentukan harga diskonnya, kita bisa manfaatkan dengan memanggil nama fungsinya tadi, DPO dan harga diskon, parameternya yaitu unit price. Jadi, mencari harga diskon yang sesuai dengan isi data yang ada pada kolom unit price dari tabel produk. Kalau kita eksekusi jadinya seperti ini. Kalau kita lihat kan, ini harganya antara 10 sampai antara 20 sampai 30 kan di diskon 15%, itu harga diskonnya 18,70. Dia persis 10, ya nggak dapat diskon. Yang diskonnya agak banyak ini misalkan 40 kan di atas 30 dia diskon berapa tadi? 30% ya. 30%. Bukan 20% ya. Jadi diskon 20%, nanti ini harga asal, ini harga diskonnya. Seperti itu. Nah, kalau diterapkan ya sekali lagi, nah ini sudah ada ya harga diskon. Jadi kalau kita lihat, nah kayak gini, ini implementasinya ya. Implementasinya lalu kita panggil di sini, misalkan tadi query-nya apa? Select from products. Nama kolomnya kan product name, kemudian unit price, kemudian baru nama fungsinya kan DPO dot apa tadi nama fungsinya harga diskon yang menjadi parameter yaitu unit price. Kita bisa kasih alias katakanlah S harga diskon. Nah, begini. Kita jalankan keluar hasilnya ya gitu. Ini harganya, ini harga setelah diskon dan seterusnya. Begitu. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas kira-kira? Itu parameternya kok lowercase semua, Pak. Sedangkan kolomnya kan unit price-nya kapitalis H word ini. Oh gitu, oke. Di SQL Server ya. Di SQL Server itu untuk pemrogramannya itu dia menganut berbeda dengan Python. Kalau di SQL Server itu dia case insensitive. Artinya penggunaan huruf besar dan huruf kecil tidak berpengaruh. Begitu. Ini sama ini unit price ini. Walaupun tak tulis U-nya besar ini dianggap yang sama. Berbeda kalau isi data ya. Isi data baru dianggap beda. Tapi kalau penamaan kolom, pemanggilan perintah-perintah di sini, penggunaan huruf besar dan huruf kecil tidak berpengaruh. Termasuk juga untuk tabulasi ya. Tabulasi itu kalau di Python itu kan setelah kita buat nama fungsinya harus sedikit menjorok ke kanan gitu kan. Kalau di SQL ini nggak pengaruh ini. Dia Anda nuliskan rata kiri gini semua itu ya no problem, enggak masalah. Gitu. Nah, ini contohnya kan rata kiri semua nih. Itu ya enggak masalah. Kenapa kok di rata kanan? Agar lebih terstruktur. Agar lebih terstruktur. Kita bacanya lebih enak gitu loh. Gitu mungkin. Jadi untuk jawabannya tadi, ini pun ini menjorok, nggak harus menjorok ke kanan ya. Anda buat rata kiri semua, enggak apa-apa. Ini agar lebih mudah membacanya. Termasuk penggunaan huruf besar huruf kecil, memang idealnya untuk memudahkan programmer membaca, memang ada serangkaian rules yang mungkin ya kayak camel casing, kemudian kalau nama konstan itu harus huruf besar semua, nah itu. Cuman sejatinya itu tidak berpengaruh, karena di Python dia menganut atau yang diterapkan itu case insensitive, di mana penggunaan huruf besar dan huruf kecil tidak berpengaruh, dianggap sama, begitu. Kira-kira itu jawaban dari saya. Tadi mana yang unik? Tadi mana unit price itu ya? Oh ini ya unit price, oke. Jadi begitu kira-kira jawaban dari saya. Ada lagi kira-kira yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, nah ada satu latihan lagi. Coba dikerjakan latihan yang setelah slide ini ya. Ini mirip sih, mirip dengan yang sudah dicontohkan, yaitu dengan menggunakan function ya. Coba buat query untuk menampilkan data dengan kolom sebagai berikut. Ada 3 kolom.
Ada 3 kolom ya. Kolom pertama itu nama produk, kolom kedua itu jumlah stok, dan kolom ketiga itu adalah status stok. Di mana isi dari kolom status stok ini adalah tergantung dari isi jumlah stok. Jika misalkan jumlah stok itu di atas 40, maka isi dari kolom status stok ini diisi dengan tulisan lebih. Jika isi stok antara 20 sampai 40, maka isi di kolom status stok itu cukup diisi dengan tulisan cukup, dan jika statusnya di bawah 20 diisi dengan tulisan kurang. Nah, coba dibuat query-nya sekarang. Waktunya berapa menit kali ini kira-kira? 5 menit lagi ya? Oke, 5 menit coba dikerjakan sekarang. Nanti mungkin ya 1 atau 2 orang lagi untuk saya minta untuk mendemokan hasilnya. Sekali lagi, kolomnya ada 3, nama, jumlah, dan status stok. Isi status stok itu tergantung dari isi kolom jumlah stok. Kalau jumlah stok di atas 40 diisi dengan angka lebih. Jika stok antara 20 sampai 40 diisi dengan tulisan cukup. Jika jumlah stok di bawah 20 diisi dengan tulisan kurang. Oke, silakan dikerjakan 5 menit. Nanti mungkin saya minta 1 atau 2 orang untuk mendemokan hasilnya. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan.
Oke. Udah 5 menit kayaknya ya. Gimana? Ada yang sudah bisa kira-kira? Mau nyoba? Ditunjuk aja kalau gitu ya. Oke. Random ya. Sekarang tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 20. Nah, NIM 20 ada nggak NIM 20? Bukan tanggal 20 sekarang. Tanggal 18. Tanggal 18 ada nggak? NIM 18. Ada NIM 18? Atau tetangganya NIM 18, NIM 19. NIM 19, Karisma Adrinuva. Ada Mas atau Mbak ini? Coba mungkin ditunjukkan hasil pengerjaannya. Salah enggak apa-apa. Cek. Halo. Gimana nih? Halo, Mbak atau Mas? Karisma. Ini orangnya ada nggak ya sih? Halo, Mbak Karisma, Mas atau Mbak? Coba ditunjukkan hasil pengerjaannya. Halo, cek. 1, 2, 3. Yang bernama Karisma Adrinuva, mohon segera lapor. Nah, gini nih kalau online ya, jadi ya kendala kalau online kan nggak bisa ngecek beneran ya. Penting namanya ada, tapi ya itu tadi mungkin bisa sambil rebahan, bisa sambil ditinggal ke yang lain. Yuk, ayo, ini waktunya Mbak Karisma ini. Mas atau Mbak ya, namanya memang ini universal ya, bisa laki, bisa perempuan. Cek. Ayo ditunggu. Teman-temannya kabari dong itu si Karisma itu. Karisma, awakmu diceluk dosen itu loh, dipanggil dosen. Siapa? Tuh, malah hilang Karismanya. Tuh, malah keluar room ya. Keluar room atau ganti nama? Malah keluar room ya. Luar biasa ini kelas ini ya. Jadi catatan loh gitu itu. Ya sudahlah.
Oke. Dari yang AFK ya, si karismanya. Nanti jangan lupa di-report biar kredit poinnya turun gitu, nggak bisa ikut kuliah lagi. Baik. Dari teman-teman yang lain begitu, ada ini, mungkin ada yang mau nyoba? Jangan takut salah ya. Ini Pak. Oke, siapa tadi barusan? Fauzan. Mau ditulis? Bentar, kodenya saya di chat aja ya Pak. Oh, boleh, boleh. Sebentar Pak, saya pindah soalnya saya ngerjainnya di PC ya. Oke, oke. Ini di laptop. Sudah saya taruh di chat Pak. Oke, saya ini ya. Saya copy aja. Oke. Oke. Namanya siapa? Fauzan ya? Fauzan. Iya, Kita kasih nama yang jawab ya, Fauzan. Fauzan. Oke, nanti ini dipanggilnya nama Fauzan. Dengan nama Fauzan. Oke. Nah, untuk nyoba ya kita eksekusi aja. Oke, mungkin sintaksnya ada yang ini ya. Sintaksnya incorrect syntax Nirgo. Enggak pakai tanda. Oke. Kemudian create function-nya kita jalankan. Ini go-nya yang salah ya. Create function. Oke. Nah, ini ngetesnya ya. Tadi kan mestinya kalau rules-nya itu kalau di atas apa tadi? Di atas 40 lebih ya, lebih. Kita jalankan. Nah, lebih oke. Nah, sekarang bagaimana jika disisipkan dalam query utuh? Yap, betul sekali Mas Fauzan. Terima kasih. Ya, kita cek nih dari data-datanya. Kalau 39 kan berapa 39 itu seharusnya masuk yang range di bawah 40 ya. Cukup. Oke, ini di bawah. Mestinya kalau kurang itu kan di bawah 20 ya. Ini mestinya sih kurang ini seharusnya. 17 ini mestinya kurang. Mestinya kurang ini ya. Di mungkin logiknya yang ada di if-nya mungkin. Logiknya yang ada di if-nya. Mestinya kalau 17 dia di bawah 20 kan kurang. Ini juga kurang. Ini lebih, ini mesti kurang ini. Jadi mungkin di struktur yang ada di sini yang mungkin perlu di-adjust, diperbaiki. Jika di bawah, jika quantity, tadi rules-nya gimana rules-nya ya? Di atas 40 ya, di atas 40. Jadi jika di atas 40 lebih, lalu antara 20 sampai 40 kurang. Berarti antara 20 sampai 40. Harusnya gini aja nih. Cukup ya. Cukup, terus ini nggak perlu mestinya. Mestinya ya, ini nggak perlu. Nah, ini.
Coba sekarang fungsinya sudah benar, cuman yaitu di struktur yang ada di logikanya di sini mungkin range-range-nya tadi yang perlu diatur. Ini kita bisa alter. Oke, alter. Nah, oke. Kita cek lagi. Nah, kalau gini udah benar ya logiknya. Tadi udah benar, Mas Fauzan, hanya mungkin di struktur if else-nya di sini aja yang sedikit perlu diperbaiki. Nah, sekarang garis besar sudah benar. Terima kasih banyak untuk Mas Fauzan ya. Jadi udah benar. Jadi dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Untuk function? Nah, ini yang sederhana ya. Nanti ya pemanfaatannya tentu bisa lebih kompleks dari ini. Nanti bisa juga digabung, misalkan datanya hasil join, misalkan datanya dari hasil fungsi penghitungan fungsi agregat, kemudian dikalikan berapa kali, ada looping, dan lain-lain. Artinya varian-variannya sangat banyak. Ya. Jadi ini contoh yang sederhana saja. Kalau pakai percabangan gimana. Nanti mungkin Anda bisa eksperimen sendiri, bagaimana kalau studi kasusnya itu pakai looping, atau menghasilkan datanya lewat dari sebuah perintah query yang kompleks, atau parameternya lebih dari satu, ada 3 parameter, dan lain-lain gitu. Nah, kita lanjut aja. Yang terakhir, nah ini kan fungsi-fungsi yang sudah kita bahas ini kan dia menghasilkan sebuah nilai skalar ya. Maksudnya nilai skalar ya satu nilai gitu. Contohnya ini yang barusan dibuat ini kan, jika ini dijalankan kan dia menghasilkan sebuah nilai gitu ya. Nilai loh. Ya sudah, ada satu data berupa nilai. Begitu juga contohnya misalkan yang tadi sempat kita buat, nah ini kan juga. Ini namanya fungsi skalar ya. Skalar itu kalau kita lihat di sini, scalar value dia masuk ke sini dia. Apa itu scalar value function? Function yang menghasilkan sebuah nilai skalar, satu nilai begitu. Nah, ada fungsi lagi yang menghasilkan sebuah tabel. Nah, kalau kita lihat ada namanya table value function. Apa itu table value function? Yaitu sebuah function yang menghasilkan outputnya itu bukan sebuah nilai skalar, ya, satu nilai lebih kurang 10, enggak satu nilai saja, tapi dia menghasilkan sebuah tabel. Ketika function itu dijalankan, outputnya itu berupa tabel, bukan merupakan sebuah nilai tunggal skalar. Tabel function ini sekali lagi ketika dijalankan, dia akan menghasilkan sebuah outputnya itu adalah sebuah tabel sebagai outputnya. Nah, ini adalah contohnya. Di table value function itu merupakan sekali lagi output dari table function itu adalah berupa tabel. Nah, contohnya di sini misalkan buatlah function untuk menampilkan nama lengkap employee yang berasal dari negara tertentu. Jadi yang ditampilkan itu nama lengkap. Nama lengkap ini kan berarti first name dan last name ya, yang berasal dari negara tertentu. Oh, berarti ada sebuah parameter berupa nama negara. Nah, fungsinya seperti ini. Ada beberapa sintaks yang sedikit berubah kalau kita menggunakan scalar function ya. Kalau ini kan scalar function, create function, nama functionnya, parameternya apa, return, datanya apa, begin, end, nah di dalam ini adalah logiknya. Tapi kalau table value function, ada sedikit perbedaan. Yang atas tetap sama, create function, nama functionnya apa, kemudian parameter yang digunakan apa nama parameternya dan tipe datanya apa. Nah, di returnnya itu kita awali dengan return tabel gitu. Oh, berarti di sini outputnya dia berupa sebuah tabel S. Nah, S kemudian diisi dengan return, inilah yang nanti menjadi struktur tabel outputnya. Begitu. Jadi nanti dia menghasilkan sebuah tabel di mana tabel outputnya itu yang berada pada sini. Nah, apa saja? Ya, pertama, kolom pertama select first name, last name, gitu kan, sebagai nama lengkap. Kemudian kolom kedua, country dari tabel employee yang isi kolom country-nya itu sesuai dengan parameter yang dimasukkan, begitu. Jadi, tadi kan outputnya menampilkan nama lengkap employee yang berasal dari negara tertentu. Nama lengkap itu adalah first name dan last name. Kita gabung dalam sebuah kolom dengan nama lengkap, lalu diikuti dengan kolom country-nya dari tabel employee, di mana isi kolom country-nya sesuai dengan parameter country yang dimasukkan.
Cara menjalankannya cukup karena dia merupakan sebuah tabel ya, maka cara menjalankannya dia diperlakukan seolah-olah sebuah tabel. Jadi di sini select bintang from, nah ini kan kalau kita query normal kan sini nama tabel nih. Karena di sini function ini menghasilkan sebuah tabel, maka dia diperlakukan seperti sebuah tabel. Jadi select bintang from, nama fungsinya apa? dbo.employee by country USA. Gitu. Maka ini akan menjadi parameternya dan nama lengkap yang ada pada tabel employee tadi, gabungan dari business dan business sebagai output-nya. Begitu. Ada pertanyaan dari sini kira-kira? Sekilas, dia mirip sekali dengan view. Kalau Anda pelajari materi view itu kan, kita ibaratnya membuat sebuah tabel virtual ya. Perbedaannya dengan view, kalau view itu ya begitu kita buat view-nya sudah seperti itu. Artinya ya tidak dinamis. Tapi kalau kita function, tabel kita itu dinamis, di mana isi datanya itu disesuaikan dengan parameter yang dimasukkan. Kalau di sini misalkan parameter USA Anda ganti dengan nama negara lain, maka nanti dia menyesuaikan query-nya. Ada nama lengkap dan yang berasal dari negara yang sesuai yang ada pada parameter tersebut. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan dari sini? Nggak ada? Cukup jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Oke, baik. Berikutnya, kalau ada table value function, di function juga ada nama istilahnya itu multi-statement table valued function atau disingkat MSTVF. MSTVF disingkatnya ya. Multi-statement table value function. Sebuah function yang menghasilkan output berupa tabel, di mana tabelnya itu berasal dari statement yang lebih dari satu. Dengan menggunakan MSTVF ini, kita dapat menggabungkan lebih dari satu statement query sekaligus dan menggabungkan hasilnya dalam satu tabel. Kalau yang table value function ini query-nya cuma satu dia, select ini, hasil dari perintah ini kita masukkan dalam tabel yang kita jadikan sebagai output. Begitu. Nah, tapi kalau multi statement ini, nanti perintah select-nya itu bisa lebih dari satu. Dimasukkan hasilnya itu dalam satu tabel. Gitu. Contohnya, di sini, buatlah function untuk menampilkan dalam sebuah tabel, ingat outputnya berupa satu tabel ya, dalam sebuah tabel, nama lengkap seluruh employee dan customer beserta asal kota dan kode posnya. Jadi nanti outputnya itu ada sebuah tabel, isinya itu nama lengkap seluruh employee dan customer beserta asal kota dan kode posnya. Begitu. Jadi kan kalau kita lihat dalam struktur tabel Notewin kita, itu kan employee ada tabel sendiri, customer ada tabel sendiri. Nah, sekarang ingin kita gabung semuanya itu dalam satu tabel. Begitu. Caranya bagaimana? Nah, ini contohnya. Sedikit berbeda juga dengan yang table value function tadi ya. Kalau yang table value function itu ya sama create function, kemudian parameternya apa, kemudian di sini return table as, berarti outputnya berupa tabel, struktur tabel yang jadikan outputnya itu ini dihasilkan dari query ini. Nah ini kalau table function biasa. Tapi kalau yang multi statement table value function, nah, di return-nya sedikit-sedikit ada tambahan dikit ya. Jadi, create function. Nah, ini nama fungsinya, daftar kontak, katakanlah begitu. Dia boleh tanpa parameter ya. Function itu tidak harus ada parameternya. Tanpa parameter juga boleh. Anda masukkan parameter di sini juga nggak apa-apa. Nah, dalam studi kasus ini kita tidak menggunakan parameter. Kemudian, returns add contact. Nah, add contact ini dia berupa sebuah tabel. Jadi seakan-akan tabel output kita itu strukturnya ini, nama lengkap, asal kota, kode pos. Di mana nama tabelnya ini yang dijadikan output itu kita namakan dengan kontak. Begitu. Jadi returns kontak berarti kita menghasilkan output berupa data dengan nama kontak, di mana data dengan nama kontak ini dia berupa tabel yang struktur kolomnya itu ada nama lengkap, asal kota, dan kode pos. Nah, lalu, isi tabel hasil ini kita isi dengan apa? Nah, kita isi dengan yang ada di bawahnya ini, begin,
N ya, titik koma. Nah, ini query pertama, insert into kontak, masukkan dalam tabel kontak, ya tabel kontak yang kita declare di atas. Apa yang dimasukkan? Select first name plus last name, city, postal code dari tabel employee. Nah, query ini akan mengambil data first name dan last name, digabung dalam satu kolom, kemudian mengambil data city, mengambil data postal code dari tabel employee, yang semuanya itu akan dimasukkan ke tabel kontak yang sudah kita declare di atas. Ini query pertama. Nah, kenapa dinamakan multi statement? Karena ada satu query lagi, lebih dari satu dia. Nah, query kedua adalah sama dia, insert into tabel kontak, masukkan dalam tabel kontak. Apa yang dimasukkan? Yaitu kolom kontak name, kolom city, dan kolom postal code dari tabel customer. Lalu diakhiri dengan return. Baru kemudian diakhiri dengan N, begitu. Dari sini ada dua perintah insert. Insert pertama itu dia memasukkan semua data dari tabel employee sesuai dengan struktur kolom yang ada, dimasukkan ke tabel kontak. Dia melakukan insert lagi dari tabel customer yang kedua, begitu. Anda bisa nambahkan lagi, misalkan ada employee, ada customer, ada katakanlah supplier, mau dimasukkan juga, ya juga bisa, begitu. Nah, strukturnya seperti ini. Nah, cara menjalankannya juga sama seperti function pada umumnya ya, select bintang, karena dia merupakan output-nya itu berupa tabel, maka dia diperlakukan seperti tabel. Select bintang from dbo.daftar kontak. Maka isi datanya seperti ini. Yang ada di sini itu gabungan dari data yang ada pada tabel employee plus yang ada pada yang berasal dari tabel customer, digabung sekaligus dalam satu tabel, begitu. Nah, dari sini kira-kira ada pertanyaan. Nah, kita coba ya, misalkan sambil nunggu. Tadi namanya itu, kalau Anda lihat, dia masuknya itu dalam table value function. Ya. Ada daftar kontak, ada employee by country. Ya. Misalkan select bintang from dbo.daftar kontak. Caranya dia keluar ya intinya ya. Auto ininya ya. Nah, begitu. Karena dia output-nya itu output dari function ini merupakan sebuah tabel, maka dia bisa diperlakukan seolah-olah seperti tabel. Contohnya misalkan diurutkan juga bisa order by, katakanlah di sini nama lengkap. Nah, itu juga bisa. Nah, nanti urut ini. Nah, data-data yang di sini ini merupakan gabungan dari dari tabel employee plus dari tabel customer, dimasukkan dalam satu tabel, begitu. Nah, nanti bentuk lebih kompleksnya misalkan saya pengen tahu nih apakah ada employee sama customer yang namanya sama atau mungkin yang berdasarkan kriteria tertentu atau employee dan customer yang memiliki alamat yang sama. Nah, itu ya kita bisa bermain-main dari query yang kita masukkan. Misalkan kita bisa tambahkan parameter di sini atau bisa kita coba modifikasi dari perintah insert-nya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu mungkin. Ini slide terakhir. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas. Cukup? Mau bertanya, Pak? Ya, boleh. Mungkin agak rollback yang di materi sebelumnya yang tadi yang latihan antara stok 20 sampai 40. Itu kan harusnya kalau di else if kan ada dua kondisi. Stok 20 dan antara 40. Jadi kan harus pakai N, Pak. Oh. Kalau di Python kan sintaknya N. Kalau di SQL apa ya, Pak? Between ya, Zen ya? Mungkin bisa Mana? pakai between. Ya, di SQL bisa pakai between. Atau tadi mana ya? Tadi nama fungsinya Pak Fauzan ya? Refresh. Nah, ini Fauzan. Nah, gini. Ini kan pakai between bisa, tadi ada yang sempat jawab, pakai between bisa. Nggak pakai pun juga bisa. Ini karena secara logika, ini kan yang ada di range cukup ini, yang masuk di range cukup ini adalah yang nilainya itu di atas 20 dan di bawah 40 kan. Katakanlah misalkan 35 ya.
Misalkan 35, apakah dia di atas 40? Enggak kan? Berarti kan jatuhnya ke sini. Apakah dia di atas 20? Ya, jadinya cukup. Jadi secara logically yang ring ada cukup ini, dia pasti di antara 40 dan 20. Begitu. Tapi pakai between juga bisa. Saya lupa sintaksnya ya. Coba Anda googling bagaimana menggunakan perintah between itu. Kira-kira begitu jawaban dari saya. Mau angka berapa misalkan 21. 21 nih apakah di atas 40? Enggak kan? False. Dia jatuhnya kan ke sini nih false. Apakah di atas 20? Iya, ini cukup. Ya, selesai gitu. Misalkan angka lagi, misalkan 17. Apakah di atas 40? Enggak. Apakah di atas 20? Enggak. Oh, berarti dia kurang. Gitu kan logiknya. Gitu sih kalau dari saya. Oke, kira-kira gimana? Baik, Pak. Cukup, Pak. Oke. Oh, itu tadi yang cukup bagus pakai between bisa ya. Coba nanti Anda ya kebetulan saya nggak sertakan di slide ya. Jadi mungkin penggunaan between nanti Anda bisa baca-baca di situ. Di tutorial-tutorial GL bagaimana menggunakan perintah between. Oke, pertanyaan bagus. Ada yang lainnya lagi kira-kira dari teman-teman? Rollback juga nggak apa-apa. Tuh. Cukup ya? Waktunya tinggal 1 menit sih. Baik, jika tidak ada, saya sarankan Anda bereksperimen sendiri bagaimana menggunakan, karena ini variannya terus terang banyak ya, variannya banyak. Nanti kita bisa masukkan order by, kita bisa masukkan group by, apapun yang sudah Anda bahas sebelumnya, itu kita bisa masukkan, kita bisa jadikan sebuah fungsi, entah dia table valued, entah dia multi-statement table valued, entah dia scalar valued. Jadi seperti itu. Yang saya tunjukkan di sini adalah contoh-contoh sederhana saja bagaimana membangun itu semua. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan kita pada Pak, mohon maaf. Halo, gimana? Itu tadi Karisma itu wifi-nya error. Jadi nggak bisa Walah, jawab. Iya. Kok ya pas errornya ya, pas ditanya. Ya sudah, Iya. ya usah. Ya mau gimana lagi ya. Oke, ya terima kasih atas beritanya. Baik, ada lagi yang lain? Cukup ya. Demikian kita